rekan-rekan imam, ibu bapak, saudara-saudari, biarawan, biarawati yang terkasih. Ada seorang dokter bernama Brackett, bekerja di sebuah kota kecil di Amerika. Ia sangat baik dan bekerja tanpa pamrih, terutama bagi orang-orang miskin. Kadang terlalu sibuk, ia sampai lupa makan dan istirahat. Ia tinggal di sebuah gedung yang berlantai 2, dan agar dapat menemuinya, ia memasang sebuah papan nama yang bertuliskan Dr. Brackett di ruang atas. Sebuah ruangan yang sangat sederhana, mungkin karena ia tidak punya uang yang cukup, karena ia tidak mau membuat tarif untuk pasien yang sederhana dan miskin. Karena terlalu memaksa diri, ia akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Pemakamannya dihadiri oleh warga kota kecil itu. Banyak orang yang meratapi kepergiannya, dan mereka membuat sebuah monumen di kuburan itu agar siapa saja bisa membacanya. Dr. Brackett di ruang atas. Ibu bapak, saudara-saudari, kisah ini sungguh sebuah kisah yang mengagumkan dan menggetarkan. Betapa hidup kita manusia adalah hidup yang memberi, menebus dan menyelamatkan orang lain. Sebagaimana dinubuatkan Yesaya dalam bacaan pertama, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Natal yang kita imani sebagai kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus adalah sebuah perayaan iman yang mesti kita ungkapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Natal tidak saja menjadi perayaan seremonial dan sakramental, melainkan menjadi sebuah titik awal untuk berakar dalam pelayanan dan pengabdian bagi orang banyak. Di tengah kemajuan dunia yang seringkali membuat kita takjub, kita dihadapkan pada perendahan martabat kaum perempuan dan anak-anak. Dan tepatlah jika Natal ini adalah kesempatan untuk membawa bayi Yesus masuk dalam perjuangan hidup kita. Penegakan hukum yang masih tebang pilih dan lebih condong pada kaum kaya raya dan berkuasa menyadarkan kita betapa sejarah hidup dunia seringkali berputar antara perjuangan orang kecil melawan catatan sejarah yang dibuat oleh penguasa. Yesus lahir dalam kelemah lembutan Yosef dan Maria, dan ia adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Demikian kesaksian iman penulis surat kepada umat Ibrani. Pengalaman hidup umat Israel yang tertindas, miskin dan melarat diungkapkan Yesaya dalam nubuat pengharapan. Yesaya sungguh mengalami bagaimana susahnya ditindas, diperas, dan dijajah oleh bangsa asing. Tidak ada kebebasan yang sungguh-sungguh bebas. Penjajahan dan penindasan sudah merampas separuh dari kebebasan dan hak asasi orang Israel. Apa itu pengalaman tertindas menurut Yesaya? Bagaimana persisnya pengalaman miskin dan sengsara yang dialami oleh umat Israel? Kita sekalian bisa membayangkan suasana peperangan yang melanda negeri Suriah, Irak, dan wilayah Timur Tengah lainnya. Yang kuat dan hebat akan memenangkan pertempuran, menguasai kota dan menjara seluruh isinya. Yang lemah dan tidak berdaya akan dipaksa mundur, ditahan dan disiksa, bahkan dipaksa keluar dari kota kediamannya. Begitu menyesakan pengalaman kota dan kediaman yang dicintai, mesti dijarah,
dihancurkan, dan di bumi hanguskan oleh orang asing. Itulah alasan mengapa Yesaya selalu mengulas kerahiman Allah dan akan pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya. Saudara-saudari, sabda Yesus dalam Injil Yohanes membaharui semangat iman kita. Betapa pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Ini sebuah peneguhan iman oleh Yohanes dalam bahasa teologis yang sangat dalam, yang dapat kita pahami ketika Paus Fransiskus menyerukan iman yang rahim, iman yang membebaskan dan menyelamatkan. Sri Paus dalam begitu banyak lawatannya menggugat sikap iman orang-orang Katolik yang hanya aman untuk dirinya sendiri dan menutup mata pada penderitaan dan kesulitan orang lain sebagai sesamanya. Surat Sri Paus menjelmakan secara amat dalam Injil suci yang kita dengarkan tadi. Ada 3 pokok penting yang bisa kita alami. Pertama, Natal adalah peristiwa nyata tentang kasih dan kerahiman Allah. Apa yang direncanakan oleh Allah menjadi nyata melalui peristiwa kelahiran Yesus, menjadi berpihak pada korban ketidakadilan, menjadi panggilan hidup kita. Sebagaimana kuasa Allah berpihak pada orang-orang sederhana, kaum lemah, dan yang sering terpinggirkan. Kedua, penjelmaan firman ke tengah dunia menghadirkan cahaya penyelamatan bagi dunia itu sendiri. Allah menawarkan cara hidup baru di dalam putranya, dan manusia pun diajak untuk menanggapi karya rahmat Allah itu. Kita terpanggil untuk hidup dalam semangat Sang Sabda. Betapa di dalam Natal ini kita menyatakan kasih itu, mulai dari keluarga, masyarakat, dan komunitas karya kita. Yang terakhir, ketiga, persatuan Allah dan anaknya adalah juga persatuan yang mengagumkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita pun diajak untuk menghayati persatuan ini dalam hidup iman kita. Persatuan murid-murid Yesus dibangun di atas semangat pengampunan dan perutusan. Dan Natal menjadi momen duduk bersama keluarga dan komunitas untuk kembali lagi membaharui semangat iman dan keberpihakan pada orang-orang kecil dan tidak berdaya, terutama yang menjadi korban perdagangan manusia. Saudara-saudari, marilah kita menghayati Natal di tahun 2024 ini dengan sikap iman yang tepat. Apapun yang kita impikan dan cita-citakan, mesti kita wujudkan dalam semangat kasih yang sejati. Kisah dokter yang sederhana dan tulus ikhlas di atas menjadi cerminan nyata betapa Natal mesti membahagiakan dan menyelamatkan bukan saja diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih
Tuhan.